Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan pelajaran PAI. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Praying rule. Up hands and down head. Pray before we study. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu kisah keteladanan para nabi. Namun, kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Silahkan simak video berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah keteladanan para nabi, part 2. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam. Silahkan buka buku PAI halaman 99. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas, Ilyasa, Daud, dan Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ilyas, Ilyasa, Daud, dan Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kelima, menunjukkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Dan yang kelima, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas, Ilyasa, Daud, dan Sulaiman alaihissalam. Sebelumnya, kita akan review pembelajaran minggu lalu, yaitu kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Tempat berdakwah Nabi Ilyas dan Ilyasa adalah kota Baalbek. Dakwah Nabi Ilyas dan Ilyasa adalah mengajak kaumnya untuk bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah. Keteladanan Nabi Ilyas adalah dalam hal kesabarannya, sedangkan keteladanan Nabi Ilyasa adalah dalam hal kerjasamanya. Nabi Daud alaihissalam. Siapa Nabi Daud alaihissalam? Daud adalah salah seorang nabi dan rasul 25 yang wajib kita imani. Kisah Nabi Daud dimulai sejak masih kanak-kanak, ketika Tolut menjadi raja. Saat Bani Israel dikuasai oleh raja zalim yang bernama Jalut. Tolut adalah raja pilihan Allah. Bukti bahwa Tolut raja pilihan Allah yaitu malaikat mengembalikan tabut. Tabut adalah kotak yang berisi Taurat serta beberapa barang peninggalan Nabi Musa alaihissalam yang dibawa ke medan perang. Beberapa keutamaan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama adalah ahli ibadah dan mempunyai dua keistimewaan, yaitu sebagai nabi dan raja bagi Bani Israel. Ahli ibadah Nabi Daud alaihissalam taat beribadah kepada Allah, banyak berzikir, bertasbih, sholat, berpuasa, dan sebagainya. Bahkan sampai hari ini, puasa Daud menjadi model puasa sunnah terbaik, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Yang ketiga,
memiliki suara yang merdu. Yang keempat, Nabi Daud mempunyai mukjizat berupa kemampuan untuk melunakkan besi. Pada masanya, peperangan sering terjadi, sehingga untuk melindungi tentaranya, Nabi Daud merangkai baju besi agar nyaman dipakai. Pekerjaan ini telah mendatangkan keuntungan yang besar baginya. Meskipun begitu, beliau mengeluarkan 2/3 penghasilannya sebagai infak di jalan Allah. Keteladanan Nabi Daud dalam hal keberanian. Daud memiliki keberanian dalam membela kebenaran. Dibuktikan ketika berperang bersama pasukan Tolut melawan Jalut. Daud adalah tentara terbaik. Daud merupakan salah satu tentara yang lulus ujian yang diberikan oleh Tolut dalam perjalanan ke medan perang. Dari jumlah 80.000 tentara, hanya tersisa 313 orang tentara. Yaitu ujiannya berupa aturan, siapa yang minum air hingga puas harus keluar dari pasukannya. Sedangkan yang minum sekedarnya, merekalah pasukan yang setia. Tentara Tolut bertemu pasukan Jalut yang angkuh. Jumlahnya besar dan bersenjata lengkap. Daud maju hanya dengan bersenjatakan batu dan ketapel. Namun tentara Tolut mendapatkan kemenangan. Karena kemenangan itu, Tolut mengangkat Daud menjadi panglima perang, lalu menjadi raja setelah Tolut wafat. Selanjutnya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sulaiman merupakan seorang nabi dan raja. Keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, dapat memahami bahasa burung. Yang kedua, dapat mengendalikan bangsa jin. Dan yang ketiga, mengendalikan angin. Yang keempat, mengalirkan cairan tembaga. Yang kelima, memiliki tentara dari jin, manusia, dan burung. Dan yang keenam, cerdas dan bijaksana. Kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 15-19. Keteladanan Nabi Sulaiman dalam hal ketawaduan. Apa sih tawadu itu? Tawadu artinya rendah hati. Berawal dari kabar yang dibawa oleh burung hudhud tentang kerajaan Saba di Yaman yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Penduduknya menyembah matahari dan diperdaya oleh setan. Nabi Sulaiman pun mengirimkan surat kepada kerajaan tersebut. Surat itu berisi agar Balqis tidak sombong dan mau menganut agama Islam. Tentara Sulaiman dari golongan jin mengabarkan bahwa Balqis akan menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Balqis dari Yaman ke Baitul Maqdis. Dan jin Ifrit menyanggupinya. Setelah singgasana didatangkan, Nabi Sulaiman bersyukur atas karunia Allah. Hal itu menunjukkan ketawaduannya bahwa penguasa yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Sulaiman, Balqis menyadari kesalahannya, telah menyembah matahari, dan Balqis pun masuk agama Islam. Penjelasan tersebut terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 44. Alhamdulillah, materi bab 7 telah selesai kita bahas. Adapun tugasnya, silahkan kerjakan pelatihan halaman 106 nomor 1-10. Jangan lupa dikirim ke nomor Miss Ira ya. Bagaimana kalian?
kalian sudah menyaksikan video yang tadi kan? Semoga kalian dapat mencontohkan sikap Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga ilmu yang Miss Ira sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.